Pernah dengar daun kelor disebut sebagai pohon ajaib? Tapi sebelum ikut-ikutan tren, mari kita bahas daun kelor dengan cara yang benar, ilmiah, dan mudah dipahami, supaya kamu tahu apa manfaatnya, kandungannya, dan bagaimana cara mengonsumsinya dengan aman menurut dunia kedokteran. Daun kelor atau Moringa oleifera adalah tanaman yang sejak lama digunakan sebagai pangan dan obat tradisional di berbagai negara, termasuk Indonesia. Yang membuat daun kelor menarik perhatian dunia kesehatan adalah kandungan gizinya yang sangat padat. Di dalam daun kelor terdapat vitamin A yang baik untuk kesehatan mata dan daya tahan tubuh, vitamin C yang berperan sebagai antioksidan dan membantu melawan infeksi, serta vitamin E yang membantu melindungi sel dari kerusakan. Selain itu, daun kelor juga mengandung kalsium, zat besi, magnesium, kalium, dan protein nabati yang cukup tinggi dibandingkan banyak jenis sayuran lainnya. Manfaat daun kelor tidak hanya sebatas menambah gizi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun kelor memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Artinya, senyawa aktif di dalamnya membantu melawan radikal bebas dan peradangan dalam tubuh. Inilah alasan mengapa daun kelor sering dikaitkan dengan pencegahan penyakit kronis. Pada penderita gula darah tinggi, ekstrak daun kelor diketahui dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar gula darah secara bertahap. Namun perlu diingat, daun kelor bukan pengganti obat diabetes, melainkan pendukung pola hidup sehat. Dalam konteks kesehatan jantung, kandungan antioksidan dan serat pada daun kelor berperan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Kolesterol yang terkontrol membantu menjaga pembuluh darah tetap sehat dan mengurangi risiko penyakit jantung. Selain itu, kalium dalam daun kelor membantu mengatur tekanan darah, sehingga bermanfaat bagi orang yang memiliki kecenderungan hipertensi. Daun kelor juga sering digunakan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kombinasi vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif di dalamnya membantu sistem imun bekerja lebih optimal. Tak heran jika daun kelor kerap dikonsumsi saat tubuh terasa mudah lelah atau dalam masa pemulihan. Bagi penderita anemia ringan, kandungan zat besi dalam daun kelor dapat membantu mendukung pembentukan sel darah merah, terutama jika dikonsumsi bersama sumber vitamin C agar penyerapannya lebih baik. Lalu, daun kelor biasanya digunakan untuk membantu mengatasi keluhan apa saja? Secara tradisional, daun kelor digunakan untuk membantu mengurangi peradangan, nyeri sendi ringan, gangguan pencernaan, hingga membantu mempercepat pemulihan setelah sakit. Dalam praktik modern, daun kelor lebih sering diposisikan sebagai suplemen alami untuk mendukung kesehatan metabolik, imun, dan nutrisi harian, bukan sebagai obat utama penyakit berat. Cara mengonsumsi daun kelor juga beragam dan relatif mudah. Daun kelor segar bisa dimasak sebagai sayur bening, ditumis ringan, atau dicampur ke dalam sup. Metode memasak sebaiknya tidak terlalu lama agar kandungan nutrisinya tidak banyak rusak. Daun kelor juga tersedia dalam bentuk daun kering atau bubuk, yang bisa diseduh seperti teh, dicampurkan ke smoothie, atau ditambahkan ke makanan. Untuk pemula, konsumsi dalam jumlah kecil terlebih dahulu dianjurkan, lalu tingkatkan secara bertahap sesuai toleransi tubuh. Menurut kedokteran, daun kelor tergolong aman dikonsumsi sebagai makanan atau suplemen alami jika dalam jumlah wajar. Namun, konsumsi berlebihan tetap tidak dianjurkan. Pada beberapa orang, konsumsi daun kelor dalam dosis tinggi dapat menyebabkan gangguan pencernaan ringan seperti kembung atau diare. Ibu hamil, ibu menyusui, serta orang yang sedang mengonsumsi obat tertentu, terutama obat penurun gula darah atau tekanan darah, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum rutin mengonsumsi daun kelor. Yang perlu ditekankan, tidak ada satupun tanaman yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Daun kelor adalah bagian dari pola hidup sehat, bukan solusi instan. Manfaatnya akan terasa jika dikombinasikan dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik rutin, tidur cukup, dan pengelolaan stres yang baik. Jadi, jika kamu ingin mencoba daun kelor, gunakan dengan bijak. Jadikan sebagai pendukung kesehatan, bukan pengganti pengobatan. Dengan pemahaman yang tepat, daun kelor bisa menjadi salah satu pilihan alami yang bermanfaat untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga.